yang menjabat sebagai Ketua Posyandu Aisyah, Kota Tanjung Pinang, dan Ketua Pokja PKK Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Dan yang terhormat Ibu narasumber, Ibu Salamah yang menjabat sebagai Guru TK Aisyah, dan Ibu Asmiwati yang menjabat sebagai Ibu RT 01. Yang terhormat Bapak dan Ibu RW 02 Kelurahan Batu Sembilan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan yang terhormat Bapak dan Ibu warga RW 02 serta teman-teman yang saya sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya, dan pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Bincang Hangat dengan judul Masihkah Perlu Mengenal Motivasi Belajar pada Anak? Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Syafina Ranisha Fitri selaku MC pada pagi hari ini, memasuki agenda selanjutnya yaitu pembacaan doa. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Selesai. Selanjutnya, ada sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Kelompok KKN kami kepada Saudara Muhammad Anafi, MS Daeng Pareba. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya juga kita masih dapat berkumpul di Zoom meeting kali ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu-Ibu sekalian atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya. Semoga kegiatan kali ini berjalan seperti kegiatan yang sebelumnya, dan semoga banyak partisipan yang bertanya atau sharing tentang pengalaman mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Anafi atas sambutannya. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak dan teman-teman semuanya, masihkah perlu mengenal motivasi belajar pada anak? Nah, menurut ibu dan bapak dan teman-teman, bagaimana nih kira-kira, apakah masih perlu atau tidak? Bisa tulis di kolom chat ya. Sambil menunggu jawaban dari bapak dan ibu, saya ingin menyampaikan bahwa partisipan yang aktif dalam acara Bincang Hangat hari ini akan mendapatkan hadiah spesial dari saya dan teman-teman. Baik, saya ingin berbincang dengan ibu-ibu narasumber yang sangat luar biasa hari ini. Ibu, saya ingin bertanya, menurut ibu-ibu, apakah perlu sebagai orang tua untuk mengenal motivasi belajar pada anaknya? Bagaimana nih, Ibu? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung kepada adik-adik yang sedang KKN online, juga orang tua yang ikut Zoom meeting. Semoga pengalaman atau sharing kita pagi ini bisa berguna. Bagi kita, kami terutama, motivasi belajar untuk anak itu sangat penting dan perlu. Karena motivasi itu adalah seperti baju pun ada motif. Motifnya seperti apa? Kita ingin menjadikan anak kita seperti apa? Motivasinya seperti itu. Kita memberikan motivasi kepada anak dalam belajar itu dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang maksudnya di sini bimbingan, perhatian kepada anak, terutama anak itu sama seperti orang dewasa, mereka ingin didengar, bukan hanya mendengar. Anak itu kepengen disayang, kemudian seperti apa bakatnya. Jadi bagi kami orang tua, motivasi itu sangat penting karena dia bisa menuju ke cita-citanya dengan bakat yang dia punyai. Dan pengalaman saya dengan 3 orang anak, yang sekarang yang satu sudah menjadi apoteker, yang kedua insya Allah wisuda, yang ketiga masih mondok. Jadi 3 anak ini dengan 3 yang berbeda. Nah, yang saya utamakan kepada anak-anak saya, belajar itu jangan sistemnya diborong. Belajar sedikit-sedikit, dikerjakan PR-nya. Jangan pas mau ujian saja kita membaca buku. Baca buku sedikit-sedikit, walaupun sedikit setiap habis maghrib atau setelah bangun tidur sholat subuh itu baca bukunya. Dengan anak yang berbeda zaman, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin bisa disambung, Ibu Asmiati sebagai narasumber. Terima kasih. Bagi saya untuk mengasuh anak
lebih diutamakan dengan cara pendekatan dan kita cari bagaimana bakat anak itu. Saya punya anak 3, mereka masing-masing berbeda cara belajarnya. Yang satu belajar kita bimbing, yang satu mandiri, yang satu lagi antara dua itu. Sekarang mereka sudah pada berhasil. Semuanya mereka juara. Sekarang mereka pada udah kerja, satu di departemen di Kementerian Sosial, satu di Kementerian Keuangan, dan satu di swasta. Jadi pertama kita dengan anak-anak janganlah keras, lembutlah dengan anak-anak, jangan ada pemaksaan belajar. Semoga ibu-ibu bisa mendapat motivasi yang baru lagi. Terima kasih. Baik, dari Ibu Salama sendiri bagaimana, Bu? Apakah ada yang mau disampaikan? Terima kasih atas waktu dan kesempatan saya ikut bergabung di acara apa ini tadi? KKN ya, online ya. Mungkin tadi Benar, yang Bu. dibicarakan sama Ibu Andriani dan Ibu Asmiwati itu pengalaman beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang dampak yang saya hadapi masalah COVID-19. Di sini saya selaku guru banyak sekali hambatan, baik itu pada anak didik maupun pada anak saya sendiri. Salah satunya yaitu mengenai pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring ini mungkin kita banyak menggunakan sistem secara online, yaitu yang menggunakan internet, ya. Nah, di sini juga banyak kendalanya, mungkin masalah paket, masalah jaringan, masalah tidak adanya tatap muka antara guru dengan murid. Nah, mungkin di sini masalah pembelajaran daring muncul sebagai salah satu bentuk pola pembelajaran di era teknologi ya, Bu ya. Dan di sini pun saya juga sering menggunakan kata kaitan dengan teknologi, ya. Jadi saya sekarang pun bingung juga bagaimana cara ingin menyampaikan kepada anak. Nah, di sini timbullah yang adanya kerjasama dengan orang tua dengan murid seperti itu. Nah, mudah-mudahan cara ini nanti dengan adanya kerjasama dengan orang tua dengan guru mungkin ada timbal baliknya seperti itu. Seperti itu dulu. Iya. Wah, sangat luar biasa sekali ya Bu pengalaman Ibu. Ternyata mengenal motivasi belajar pada anak itu sangat penting sekali ya Bu, sehingga Ibu bisa mengantarkan anaknya menjadi seorang yang sukses dan mandiri. Ibu kalau boleh tahu nih Bu, bagaimana cara Ibu mendidik anak Ibu sehingga bisa berhasil sampai sekarang nih Bu? Bisa tolong di-sharing Bu? Mungkin ke Bu Andriani yang sudah. Baiklah, kami tambahkan kembali. Kalau menurut saya, motivasi atau triks dan tip memotivasi anak dalam belajar, yang pertama itu kita harus mendisiplinkan dirinya. Kita tidak boleh acak waktu. Misalnya, kalau dia waktunya belajar, ya itu harus belajar. Jangan main dulu. Misalnya kita buat jadwal lah. Di rumah kita tuh harus ada jadwal. Boleh main, tapi nanti. Misalnya setelah balik sekolah, itu anak tidak boleh buka baju tring, pergi main. Istirahat dulu. Kita, misalnya zaman dulu lah masih normal nih. Belum ada negara kita keserang COVID. Nah, itu dia balik sekolah itu jam 1.30 atau jam 2 gitu, udah sampai rumah. Istirahat dulu ya Mas atau Mbak, nanti setelah jam habis asar boleh main. Istirahat dulu, berarti ada jadwalnya bubuk siang atau setelah di rumah nonton TV pun boleh. Nanti jam 4 boleh main dulu. Main setelah itu mandi sore maghrib, sholat seperti biasa, karena kita juga tidak boleh
memaksain anak nih, kata dia nggak boleh main lagi, kasihan dia kan maksudnya bermain juga, jadi waktunya terbagi-bagi, dia main, dia ibadah, jadi anak itu merasa senang. Itu motivasi pertama. Kemudian waktunya dia belajar, harus belajar mulai jam 7 sampai jam 9 malam, setengah 10 sudah belajar dulu. Jangan lupa PR-nya dikerjakan dan jangan dibiasakan dia membuat PR di sekolah. Nggak boleh buat PR di sekolah gitu. Kalau bagi saya begitu, insya Allah anak saya yang besar itu selesai di apoteker farmasi Universitas Gadjah Mada tahun 2017, kemudian ngambil profesi 2018 dan langsung dia sudah bekerja sekarang di klinik Ibu Mas. Yang kedua itu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan ilmu komunikasi. Yang si adik itu kelas 2 atau kelas 8 di Pondok Pesantren Atisan Bintan. Jadi sebetulnya secara pribadi saya tidak terkena dengan dampaknya daring karena mereka sudah terlewat. Tapi dari tetangga ataupun anak teman saya masih mendengar seperti apa itu. Ada bahagia, ada rumitnya juga lah masalah daring ini karena kita juga kadang-kadang HP di rumah itu tidak cukup. Kadang HP 1 anak 2 orang, berapa orang yang untuk belajar. Itu aja dari kami, mungkin dari Ibu Salamah boleh masalah pengalaman gitu Kak. Siapa nih? Terima kasih. Kalau pengalaman saya mendidik anak pertama yang anak pertama saya, cara belajarnya dia dibimbing, maksudnya didampingi. Yang kedua mandiri, dia santai. Kalau yang ketiga dia ada santai, ada serius, ya dua-dua gitu. Tapi semuanya saya dampingi anak-anak dan waktunya tidak saya tetapkan, cuma kapan dia sudah rileks. Dia harus tanggung jawab dengan tugas belajar, baik dari tugas belajar, menyelesaikan tugas sekolah, harus selesai tepat waktu, tidak boleh di sekolah. Insya Allah mereka ini pada juara semua sampai tamat SMA. Kuliah yang pertama udah bisa. Bisa lagi? Oke. Pengalaman saya memiliki 3 orang anak yang sekarang mahasiswa sedang dalam persiapan skripsi, yang nomor 2 SMP sudah masuk ke SMA, dan yang terakhir itu kelas 5. Dari ketiga anak itu memang persepsinya beda-beda. Kalau si abang santai, dia kayak kalau kita nasihati memang dia mendengarkan, tetapi tidak mau sering-sering cukup sekali. Nah kalau anak yang kedua itu kayaknya selalu harus dibimbing, masih dibimbing, dinasihatin terus, kita kasih nasihatin atau perhatian, barulah dia. Kalau yang nomor 3 ini kayaknya sama ya, karena masih SD, mereka masih perlu didampingi, dan mereka juga memang yang namanya orang tua, mulut ini nggak mesti harus diam. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, memang mulut mamanya nggak bisa harus diam gitu loh. Jadi intinya memang perhatian, bimbingan, serta semangat kepada anak-anak supaya mereka gairah bangkit untuk belajar itu lebih meningkat lagi, lebih ditingkatkan lagi seperti itu. Saja Bu. Wah, sangat menginspirasi sekali dan bisa menambah wawasan bagi kami dan orang tua juga. Ibu kan saat ini nih masa pandemi nih ya Bu ya, menyebabkan banyak anak yang di rumah saja. Dan tentunya mereka kan bosen ya nih karena sekolah tuh secara daring dan hanya melakukan kegiatan sekolah melalui online. Nah, bagaimana tips dan triknya untuk meningkatkan motivasi belajar anak selama masa pandemi, Bu? Bisa tolong di-sharingkan, Bu? Baiklah, saya. Kalau ya, terima kasih.
kalaupun dia anak saya itu tidak berada di masa pandemi karena dulu di pondok pesantren, karena bisa ketemu langsung dengan ustadznya, itu kita tetap akan memberikan motivasi kepadanya dengan cara mereward atau memberi hadiah. Nah, reward saya itu tidak macam-macam. Saya berjanji di hati saya sendiri, anak saya itu masuk di pondok pesantren itu dari sekolah dasar biasa, kemudian dengan niatan ingin mengajakkan dia mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian saya ingatin bahwa mama ini sudah tua, bagaimana caranya. Terus saya bilang, saya berjanji, pokoknya kalau sampai dia masuk aja ke 5 besar, alhamdulillah sekarang 3 besar, saya berikan dia buket. Waktu dia dapat juara itu, buket itu saya buat sendiri, buket apa ya, makanan itu saya isi coklatos, saya isi dengan apa namanya tuh, dengan makanan ringan lah begitu. Pokoknya menyenangkan hati dia. Kita mereward anak itu tidak perlu yang mahal-mahal dan tidak menjanjikan yang macam-macam. Salah satu motivasi saya, anak saya untuk dia lebih maju ke depan itu begitu. Jadi hatinya bahagia. Kemudian dengan sedikit kecupan saja atau cuma, rumah kami itu lucu. Kalau ada sayang-sayang lucu. Jadi bilangnya gini, peluk mak, peluk, cium, itu sudah cukup luar biasa. Karena saya sama, rewalah kamu nih, gitu kan. Padahal diciumin, makasih mama, baik gitu. Itu sesuatu motivasi yang akan dirindukan dia gitu. Nah, gitu juga kami harapkan kepada ibu-ibu yang lain, berikanlah pelukan, mungkin di situ dia bisa menumpahkan rasanya, mungkin dia tak bisa ngomong, tapi waktu kita peluk dia, itu dia bahagia sekali, karena mama, ibu, umi, itu adalah segala-gala bagi anaknya, walaupun ayahnya ada, tapi beda, ya. Itu aja pengalaman dari saya, memberikan reward, kemudian kita juga akan ada sanksi sama dia. Kalau kamu begini, misalnya nggak jadi kita jalan-jalan, kita nggak jadi kemana gitu, atau ke mall atau zaman kan belum ada itu, belum ada pandemi nih, PPKM dan segala macam, jadi kita ke Ramayana kayak kemana kalau kamu misalnya dapat juara ini. Tidak boleh yang macam-macam memberikan reward kepada anak, yang penting menyenangkan hatinya dan memberikan semangat kepadanya bahwa dia itu dihargai atas jerih payahnya di dalam belajar. Ya, terima kasih, begitu pengalaman saya. Mungkin bisa ditambahkan kepada kakakku yang mungkin tahun-tahun yang lalu mereward anaknya seperti apa. Kepada kakakku Asmiati, silakan. Ini kita juga ya. Pernah tak kasih hadiah? Memang kalau anak-anak itu kalau sudah berhasil, saya tetap mengasih hadiah. Memang tidak dijanjikan, cuma dia press apa aja, press saja dia. Nah, memang mereka itu kedisiplinan lah, terus yang ditanamkan. Kalau kita disiplin, kita akan berhasil. Jadi sekarang dia muji mamanya, benar mah, kakak bisa masuk ke kementerian, adik bisa masuk, abang pun gitu, kakak jadi juara. Jadi dia sekarang sama anaknya kembali mendidik bahwa anak tuh harus rajin membaca, terutama membaca. Jangan dibiarkan. Kalau sekarang pakai HP itu pakai aturan dan kita setel HP-nya. Kita sering cek HP-nya. Kalau saya lihat itu, saya lihat di tetangga sering ngasih HP ke sama anak tapi tidak dikontrol. Jadi mungkin pengontrolan yang harus sedikit agak dilebihkan gitu. Kita kan pingin anak kita berhasil. Jangan lengah. Itu aja. Terima kasih. Kalau saya pribadi dalam mendidik anak itu memang ada sih pujian. Kalau reward hadiah itu ada, sama seperti kayak Bu Andriani tadi sebutkan, akan memberikan bingkisan itu ketika mereka kenaikan kelas ya. Ketika mereka kenaikan kelas, nah jadi sebelum kenaikan kelas atau sebelum ulangan saya sudah wanti-wanti sama mereka, ya kan? Untuk ibu umpamanya akan memberikan bukan hadiah lah, tapi penyemangat dalam belajar. Intinya ibu nanti mau anak ibu sukses, berhasil atau naik kelas saja ya, karena kita masih dalam keadaan sekolah seperti berarti kenaikan kelas seperti itu tadi, ibu juga nggak mau yang namanya untuk berleha-leha. Dan kuncinya memang satu,
membaca dan mengulang kaji. Bukan berarti sudah habis belajar, kita belajar cukup di situ, dan nanti waktunya belajar kita baru buka buku lagi untuk membaca, tidak. Ya, namanya untuk sukses memang mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita pelajari seperti itu. Itu nanti dampaknya kepada mereka juga. Jangan pula nanti waktunya ujian mereka baru kelagapan. Maksudnya harus ya hari itu juga kita harus bersungguh-sungguh meluangkan waktu, tenaga. Tapi kalau misalkan kita sudah mengulang membaca, rasanya nggak perlu ekstra tenaga pikiran, tapi tinggal mengulang aja. Karena setiap hari kita buka, kita tahu sampai di mana pembelajaran kita yang sudah kita baca. Yang kedua juga kita harus percaya diri, karena dalam mengisi soal itu intinya percaya diri. Kalau kita nggak percaya diri, kita bingung yang mana ya. Mungkin bisa kita lirik kanan, lirik kiri untuk menanya kepada teman seperti itu. Tapi kalau adanya rasa percaya diri, insya Allah dengan apa yang sudah kita baca tadi, yang sudah kita pelajari, mungkin yakin bahwa apa yang kita baca itu tadi adalah betul. Dan semua orang pintar awalnya nggak tahu apa-apa, tapi dengan adanya membaca dan mengulang kaji, mungkin lama-lama mereka bisa menjadi anak-anak yang pintar seperti itu. Baik Ibu, terima kasih sekali atas informasinya. Dan ini bermanfaat banget nih Bu buat kami. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya. Ini sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Nah ini untuk Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan silahkan boleh open mic atau langsung tulis di kolom chat juga nggak apa-apa. Dan jika teman-teman ingin bertanya, saya persilahkan. Ibu, ada pertanyaan nih, Bu. Dari Ibu Tika Sari, izin bertanya, berdasarkan pengalaman Ibu sendiri, bagaimana cara mengatasi kejenuhan belajar yang dialami oleh anak-anak dikarenakan tugas yang terlalu banyak dan materi yang sulit untuk dimengerti? Terima kasih. Monggo Ibu, monggo dijawab. Begini, Sama siapa nanya? saya boleh? Ya, Boleh, boleh Ibu. Dari Ibu Andriani. Terima kasih. Untuk menghadapi kejenuhan di dalam belajar masalah daring ini, kita harus ikut, orang tua tuh harus ikut belajar bersama mereka. Jangan ditumpuk sekalian mengerjakan tugas-tugasnya. Saya tahu tuh, tetangga saya tuh yang anaknya SD tuh misalnya dari guru agama dapat tugas 10 soal. Nanti guru bahasa Indonesia ada berapa soal, itu nanti setor kapan. Jadi jangan ditunda anak-anak kita untuk mengerjakannya. Dan kita dampingin, kalau bosan istirahat dulu. Kan ada waktunya tuh, kapan mau dikumpulkan ke sekolah. Jadi kita harus jangan maksa ke anak. Kita mengerjakan soal itu, jangan maksa ke anak. Kita bantu mereka, kita dampingin terus mereka dalam mengerjakan soal-soal. Bukan berarti kita mengerjakan soal anak. Cuman kita dampingin. Kalau perlu kita buatkanlah mungkin minum susunya atau gimana. Begitu menurut saya itu. Terima kasih. Ya. Kalau saya kan selaku guru TK. Kalau di TK ini kalau secara daring kayaknya memang banyak keluhan dari orang tua. Orang tua susah menghadapi anaknya ketika pembelajaran daring. Jadi mungkin kalau kami di sekolah itu caranya dengan membuat YouTube video yang mana di situ menginspirasi, membuat apresiasi sama anak-anak dengan lagu, dengan musik, mungkin dengan gambar. Di situ ada daya tarik anak. Anak-anak kan suka warna ya, suka warna. Jadi materi pembelajaran kami itu kan sesuai tema. Jadi temanya apa? Umpamanya temanya diri sendiri, tentang diri aku. Ada situlah nanti kita buat lagu anak, lagu yang berjudul diri sendiri. Aku adalah diriku, seperti itu. Jadi kan anak menginspirasi melihat materi pembelajaran dari lagu. Mungkin orang tua nggak bisa untuk bukan nggak bisa mengajar ya, tapi memberi arahan ke anak dengan cara video YouTube itu tadi. Dari video YouTube itu tadi anak bisa menonton, menginspirasi dan bisa menilai 6 aspek yang harus kami dapat dari setiap kegiatan pembelajaran.
mulai dari ciptaan Allah, mengenai motorik halusnya, mengenai kognitifnya itu terhitung, mungkin bisa menghitung anggota tubuh, mungkin bisa menyanyi, semuanya semua terangkul di situ. Jadi istilahnya yang memberi daya tarik anak itu dengan musik, dengan lagu, dan didampingi dengan dunia mewarnai. Itu kesukaan anak. Seperti itu saja. Mungkin ada Baik. tambahan ya dari Unikur Iya. anak model yang tidak ada daringnya lah. Kalau tidak ada daringnya, ada nggak ya bosannya anak-anak itu belajar? Bosan. Ada nggak pengalaman dari Ibu Asmiati kepada Ibu Asmiati? Kami persilahkan. Kalau zaman anak saya kemarin, karena dia tidak sistem sekarang daring, dia terutama anak yang usus saya, dia kan saya kasih kemerdekaan. Jadi mereka kayaknya nggak ada bosan, nggak ada kejenuhan dia karena dia dikasih kemerdekaan. Cuma kita kasih disiplin. Saya setiap pulang sekolah, kamu punya PR, kan? Nah, kerjakan. Udah malam, mau tidur, saya tanya, udah selesai PR-nya? Udah. Nah, itu aja. Zaman dulu. Gitu aja. Jadi, ya tidak terpaksa dan kejenuhan tidak ada sama mereka. Karena anak-anak memang diharapkan tidak kita jadi pemaksaan. Kalau kita paksa, jenuh akan tiba. Melawan gitu. Baik Ibu, terima kasih. Sedikit menambahkan, kalau di anak usia dini itu lebih banyaknya bermain. Jadi nggak ada sebutan untuk belajar. Jadi kita suka menyebut anak kata bermain. Tapi kalau anak usia dini kita sebut belajar, mereka sudah gini-gini nih, ya kan? Oh sudah belajar, sudah mulai terpikir, terfokus di kepalanya untuk belajar. Sementara belajar mereka kan belum tahu. Tapi kalau diselingi dengan bermain melalui belajar, nah dari bermain itulah kita selingi dengan belajar itu tadi. Mungkin kalau di rumah secara daring bisa kita gunakan menghitung peralatan dapur. Yuk kita bantu mama di rumah menghitung peralatan dapur. Mungkin dari mangkok, dari piring, dari sendok, semuanya bisa kita hitung. Nah, seperti itu. Yuk kita urutkan yuk dari mana yang besar ke kecil. Mungkin kita bisa mengurutkan alat-alat dapur mulai dari panci, mulai dari mangkok, mungkin dari yang kecil-kecil lagi lah kita urutkan dari besar ke kecil. Semuanya bisa kita pakai segi belajarnya melalui bermain. Dan anak tidak mau dipaksa. Karena saya selama daring ini banyak anak-anak yang mulai bosan. Ditambah lagi mungkin karena orang tua yang mengajar sedikit tidak ada rasa takut, karena mereka meleha-leha ya santai seperti itu. Ya itulah keluhan orang tua. Umi banyak nggak mau nih karena dia sama mamanya belajar di rumah gini. Itu saya luring artinya kunjungan ke rumah, saya hadapi mereka, alhamdulillah mereka mau dan bisa mengikuti. Apakah itu dari segi mewarnai, mungkin dari segi cara memegang pensil, cara menghitung benda, seperti dia mau mengikuti. Ya itulah tadi kendalanya antara orang tua dengan guru. Itu saja. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu. Dari Ibu Rahmatanti. Selamat siang Ibu, izin bertanya, apakah ada perlakuan khusus yang harus digunakan dalam memotivasi anak untuk belajar di masa pandemi seperti sekarang ini? Nah gitu Bu. Gimana Bu? Bisa langsung dijawab Ibu? Monggo. Pertanyaannya, apakah ada perlakuan khusus yang harus digunakan gini Bu untuk anak-anak tuh punya motivasi selama belajar di masa pandemi ini? Bisa monggo dijawab Ibu dari Ibu Salama mungkin? Kalau motivasi ini macam mana? Biasanya pribadi caranya.
Trik-trik secara apa nih sayang? Untuk pribadi atau selama di sekolah? Eh, selama di sekolah bisa juga nih Bu, sama pribadi juga. Trik-triknya gitu ya selama Iya pandemi benar. ini. Seperti ini mungkin ya kita berembuk kembali dengan pihak lembaga yang mana kami di situ bersepakat untuk tidak, kan kalau pandemi ini kan tidak boleh berkerumunan ya, tidak boleh berkerumunan dan tidak boleh dalam jumlah yang banyak. Kemarin pernah kami lakukan secara individu, maksudnya itu nggak banyak-banyak. Paling kami ngambil 2 atau 3 orang untuk mengantarkan putra-putrinya ke sekolah. Dan di situ waktunya juga nggak sampai 4 jam, kami ambil waktu 1 jam atau 1,5 jam untuk mengatasi pandemi ini. Karena keluhan kami di sini karena orang tua. Karena apa? Orang tua itu kan membayar setiap bulannya. Mereka membayar uang BP3 setiap bulannya, sementara hasil dari anak yang mereka dapat sepertinya kurang maksimal. Ya kan? Dan juga hasil anaknya juga enggak, maksudnya tuh enggak gimana gitu loh. Orang tua tuh rasanya anak itu enggak bisa-bisa gitu loh. Jadi kami dari pihak lembaga pun berdiskusi antar guru sama ketua yayasan gimana cara seperti ini gitu loh. Nanti anaknya mogok sekolah, ya kan? Nah, caranya tuh tadi kami mendatangkan murid ke sekolah maksimal 3 orang 1 hari, seperti itu. Nah, di situ kan ada komunikasi antara guru sama murid. Tapi sebelumnya juga bersepakat dengan orang tua. Apakah bisa dalam masa pandemi ini kita bertatap muka dengan anak? Kita nanti ada surat pernyataan yang memberi keizinan orang tua lah untuk melakukan tatap muka ke sekolah seperti itu, karena izin seperti itu. Jadi kita juga nggak mau kalau anak-anak tuh di sekolah ya mereka kasih materi, tetap kita kasih materi, atau mereka menjemput materi ke sekolah, mereka melakukannya di rumah seperti itu, ataupun melalui video, ataupun melalui video call, atau melalui Zoom seperti itu. Tapi rasanya mereka orang tua banyak ngeluh tidak maksimal hasil yang diterimanya seperti itu. Tapi alhamdulillah setahun yang lalu kami sudah membuat gerakan seperti itu ya, tatap muka itu tadi. Alhamdulillah orang tua menerima dan orang tua juga suka seperti itu. Itulah motivasi kami, yaitu tadi memberi semangat sama orang tua, bukan kita yang tidak mau untuk mengadakan tatap muka, tapi dalam kondisi yang seperti ini, seperti itu. Alhamdulillah mereka mengerti. Alhamdulillah juga anak-anaknya yang sampai hari ini masih mempercayai TK kami untuk yang dididik. Anak didiknya juga alhamdulillah lumayan banyak. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Dari Ibu Andriani sendiri bagaimana? Apakah ada yang mau ingin disampaikan, Bu? Kalau menurut saya, mengatasi masalah ini, kejenuhan tadi benar kata Bu Salama, meskipun saya tidak guru lah di rumah saya sendiri, itu anak-anak itu bisa mengerti, apalagi yang seperti Bu Salama bilangkan, anak TK, PAUD maupun kelas 1 sampai kelas 3 SD itu suka melihat body kita, atau gimana ya, gaya-gaya guru itu panutan banget bagi mereka. Sebetulnya sesuatu juga ini kita bilang pandemi ini juga musibah, tapi mungkin ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Sebenarnya bahagianya itu setelah gimana sih? Zaman dulu namanya sekolah, bangun tidur, mandi, sarapan, pakai baju, berangkat. Itu kan menyenangkan. Misalnya apalagi ketemu kawan itu yang paling bahagia, bertemu dengan kawannya, bu gurunya, terus main-main di sekitar sekolahan, gitu kan. Itu sesuatu yang tidak dapatkan di mana itu kalau hanya di rumah saja. Beda loh teman di rumah dengan teman di sekolah gitu. Bu gurunya lagi kalau bercerita apa-apa itu akan cepat masuk dari ngomong bu guru ngomong gini-gini. Kalau dulu kata bu guru nggak gitu, mesti beda. Kalau apalagi kalau misalnya ada juga loh sistemnya bu guru yang Zoom-nya tuh nggak seperti yang dijumpai di rumah, kan agak beda nih kita kaki. Kalau dijumpa dengan anak langsung itu beda ngomongnya gitu. Jadi memang sesuatu di pandemi ini yang kita ambil hikmahnya, kita tidak bisa bertemu, tapi insya Allah kalau diizinkan Allah mungkin kembali normal kembali,
Yang namanya sekolah itu membahagiakan. Gitu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ya Bu. Ini ternyata pas tadi ada sharing diskusi nih Bu, ada orang tua yang menjawab. Benar Bu, untuk reward kalau untuk motivasi berpengaruh ke anak. Misalkan pengalaman saya anak TK dibilang akan di reward belikan sepeda baru jika dia puasa full dan alhamdulillah jadi penyemangat dia puasa full. Berarti penting banget nih ya Bu ya reward ternyata ya Bu dalam anak gitu ya. Oke, kita lanjut ke ada pertanyaan lagi nih Bu, ada yang nanya. Dari Ibu Sekar Arum W.A. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu, izin bertanya. Bagaimana cara menyikapi jika anak mempunyai tugas yang banyak? Bahkan jam tidurnya pun terganggu. Di satu sisi saya kasihan dengan anak, tapi di satu sisi lainnya itu memang tanggung jawab sang anak Bu. Terima kasih Bu. Monggo Ibu dijawab. Suara nih sayangku. Maaf ya teman-teman, maaf Ibu dan Bapak semuanya atas ketidaknyamanan ini. Karena kondisi lagi hujan di sini. Jadi nggak kedengaran. Iya. Yang lebat. Jadi Udah dengar Bu, udah dengar. yang terakhir tanya tentang apa? Ini udah dengar Bu, suara Vina. Ada. Oke. Vina, ulangin lagi ya Bu ya. Selamat siang Ibu, izin bertanya. Bagaimana cara menyikapi jika anak mempunyai tugas yang banyak? Bahkan jam tidurnya pun terganggu. Di satu sisi saya kasihan dengan anak, tapi di satu sisi lainnya itu memang tanggung jawab sang anak Bu. Terima kasih Ibu. Nah, mau nggak dijawab Ibu? Oke, saya Saya ngalami sendiri seperti itu kan. Tugas satu hari ya, pernah saya ngalami PJOK sama tematik. Tematik itu udah masuk semuanya, ada IPS-nya lah, ada IPA-nya lah, ada matematikanya, semua terangkum, seninya juga ada di situ. Satu, saya tanya dulu sama gurunya. Saya izin dulu sama ibu gurunya. Izin Bu, saya bilang, saya mau bertanya, saya bilang kan, ini tugas yang dikasih dalam satu hari 2 bidang studi, yang mana di situ mengerjakan soal semuanya. Sementara HP milik saya hanya satu, saya yang ngerjain, ya kan? Itu saya yang punya gitu loh. Jadi saya bilang kayak gitu. Boleh tidak? Saya bilang gitu kan. Tapi ini memang komunikasi antara orang tua dengan guru. Komunikasi antara orang tua dengan guru, di situ kita minta izin dulu atau minta pendapat bagaimana kalau seandainya tugas ini tidak bisa selesai hari ini. Karena pakai deadline kadang kan, pakai time waktu, jam sekian loh harus selesai, jam sekian harus selesai. Itu saya tanya sama ibu gurunya, oh boleh Bu, dia bilang kayak gitu kan. Silakan kapan ibu mau mengantar, yang penting anak itu ada mengantar atau mengerjakan tugas tanggung jawabnya. Dia seperti itu. Oh ya, alhamdulillah, terima kasih Bu, berarti sudah ada pengertian dari pihak sekolah. Nah, dari situ baru satu-satu saya mengajar atau membimbing anak itu yang mana dulu yang mesti harus dikerjakan. Oke, PJOK dulu saya kerjakan. Nah, selesai PJOK, kalau misalkan kita kan nggak mau menekan anak ya, saya juga kasihan nengok anak. Kita sendiri aja kalau banyak atau bertumpuk pekerjaan, pusing kepala kita kan, mana lagi mau ngaji, mau ini itu kan. Tapi saya bilang kayak itu mana yang bisa dulu dikerjakan, itu dikerjakan. Nah, oke. Kalau tidak bisa selesai, karena kita sudah izin sama guru kelas, sama wali kelas, bisa kita menyusul pekerjaan atau tugas kegiatannya itu boleh dikirim besok seperti itu. Intinya harus ada kerjasama antara orang tua sama pihak sekolah. Kalau memang sekolah mengizinkan untuk mengerjakan tugas itu diantar besok, atau kapan, yang penting ada etikat untuk mengerjakan tanggung jawabnya, saya rasa itu sudah alhamdulillah bagi saya ada pengertian dari pihak sekolah. Tanda kutip, tapi kalau nggak ada pengertian dari pihak sekolah atau dari guru kelas, yaitu Allah bisawab, saya juga nggak tahu, tapi saya rasa semua guru mungkin
memaklumi dalam kondisi seperti itu. Saya sebagai orang tua juga bingung. Ini guru kok ngasih tugasnya banyak betul ya, saya bilang kayak gitu. 1 hari sampai 2 bidang studi, saya bilang kayak gitu. Mana anaknya? Ya kalau bisa anaknya ada handphone, dia bisa mengerjakannya sendiri kan. Oke, mereka kerjakan pagi hari. Saya ngecek pada sore hari, ternyata salah. Mau dikoreksi lagi, memakan waktu. Nah itu tadi intinya kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah. Saya rasa pihak sekolah juga mengerti dengan kondisi seperti ini. Terima kasih. Bu Yani. Bu Yani. Terima kasih Ibu Salama atas jawabannya. Dari Ibu Andriani gimana? Ada yang mau masukkan atau gimana, Bu? Saya tuh ya seperti Bu Salama juga. Pada intinya, idem lah. Karena anak itu tidak bisa terlalu dipaksakan. Akhirnya dia tidak tahu apa-apa, nangis kalau dipaksa. Nangis, dia nggak tahu apa-apa. Itu tetangga saya juga Nisa namanya. Nisa itu kelas 5 SD juga. Pelajaran kelas 5 sekarang matematikanya sudah susah, apalagi namanya matematika. Harus banyak cara menyampaikan kita dengan guru beda, ya Bu ya. Jadi kita tetap jangan sampai jam tidurnya pun terganggu, dia lelah kan? Lelah dan sudah nangis kita. Kita aja bagi saya, kita jangan sampai itu ya terjadi pemaksaan ataupun sampai jam tidurnya berkurang. Betul kata Bu Salama, harus ada kerjasama kita sebagai orang tua dan pihak sekolah. Yang penting mau mengerjakan soal dan dia dapat ilmunya. Pelajaran itu bukan dari nilai tinggi, tapi maknanya. Apa itu maknanya dia belajar selama di sekolah itu? Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Ibu As ada yang mau ditambahkan, Bu? Atau bagaimana? Saya karena mendidiknya dari zaman dulu, cuma saya hanya berpesan orang tua harus selalu sharing sama anaknya dan ingat pada Allah. Selalu mendekatkan diri kepada Allah setiap dia mau berbuat. Macam ujian, biasakan dia berpuasa kalau dia mau ujian. Karena konsentrasi kalau puasa lebih bagus. Itu pengalaman saya. Jadi anak-anak saya biasanya kalau dia mau ujian, dia mau tes gitu, dia tetap berpuasa. Dekatkan diri kepada Allah. Itu yang kita. Atau kalau non-muslim, ya biasa. Dekatkan diri kepada yang dia percayai Tuhan. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa. Jadi tadi Bu, pas kita lagi sharing-sharing ini, ada Ibu Mili Nugraha yang ikut sharing juga. Kalau menurut saya, Bu, pola asuh anak sekarang agak sedikit berbeda sama yang kemarin-kemarin. Anak-anak sekarang butuh pendekatan, tidak bisa dikerasin. Orang tua harus jadi role play bagi mereka. Benar sekali ya Bu ya, seperti ini. Terus ada juga nih Bu, dari Ibu Mili lagi. Mohon maaf Ibu yang membuat anak jenuh saat dari ini, menurut saya anak terpaksa mandiri. Guru seringkali hanya memberi materi, lalu tugas yang menumpuk. Interaksi dengan guru sedikit, bahkan dibilang jarang. Orang tua memang bisa menjelaskan, tetapi beda semangat. Anak-anak jika gurunya langsung yang menjelaskan. Diberikan deadline, mengumpulkan tugas, tapi feedback dari guru lama. Gitu, Bu. Jadi ini gimana nih, Bu? Ini sharing aja. Jadi dari Ibu Mili ini sharing bahwa interaksi dengan guru itu sedikit, bahkan dibilang jarang. Jadi orang tua itu hanya bisa menjelaskan, tetapi beda semangat sama anak-anak jika gurunya langsung yang menjelaskan. Jadi ada sedikit perbedaan, Bu. Dan ketika diberikan deadline mengumpulkan tugas, tapi feedback dari gurunya itu lama. Nah, bagaimana nih, Bu, dari pendapat ibu-ibu? Mungkin boleh Bu Salama dulu, karena pengalaman kita nih semua, saya dengan Ibu Asmiati itu udah lewat. Dan anak saya yang terkecil nggak pernah punya tugas daring karena langsung mondok gitu. Mungkin Bu Salama ada
yang lebih apa ya, ada juga seperti apa ketika menemui harus deadline kemudian feedbacknya lambat dari guru. Apa yang Ibu itu kan? Ya itu tadi, saya memang dekat sama wali kelas. Saya dekat dengan wali kelas, intinya dia memberi apa ya, motivasi juga kepada kita dan memberi cara. Kita ini kan memang banyak keluhan ya, orang tua muridnya banyak keluhan, betul. Yaitu tadi kita harus dengan cara mendekatkan kepada guru. Kalau deadline yang saya hadapi kayaknya nggak ada deh, kecuali ujian. Kalau ujian memang harus pakai on time, tepat waktu. Tapi kalau untuk sekedar latihan, mengerjakan soal, berbalik lagi kepada gurunya, mereka memberi tenggang waktu. Itu yang saya hadapi. Seperti itu. Kalau deadline tentu harus jam sekian, memang ditentuin sampai jam 9 malam ya, Ibu tunggu seperti itu, gitu kan. Tapi di situ guru pun masih memberi keringanan lah, kita sebagai orang tua yang nggak sempat atau yang nggak bisa, Ibu tunggu lagi loh, gitu loh, tugasnya seperti itu. Nggak terlalu ini deh kalau saya di sekolah ya, nggak masih harus ini loh, ini nggak seperti itu. Itu tadi minta kita kerjasama dengan guru aja, guru pengertian, mungkin karena ada komunikasi antara kita sebagai orang tua dengan pihak sekolah, dengan guru, mungkin disitulah sisi tenggang rasa, tenggang apa yang sama kita sebagai orang tua, seperti itu. Kecuali dengan ketika ujian, kalau ujian memang nggak ada nggak ada tinggal rasanya nggak ada lagi. Jam 11 lah. Kecuali kalau latihan yang sehari-hari masih bisa dimaafkan lah, gitu, masih bisa diinginkan. Intinya memang harus tanggung jawab, harus ada penyetoran lah. Pokoknya tugas itu harus disetor, harus ada gitu loh. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Berarti ini semua itu tergantung dengan setiap karakter gurunya ya Bu ya. Jadi ada gurunya berbeda-beda gitu ya. Ada yang langsung kumpul, ada yang ngasih nyantai aja gitu ya Bu ya. Ya, memang kadang kurang tangkap dari orang guru kepada kita. Mungkin guru menilai loh, ini orang tuanya mana nih, kok nggak ada, gimana ya, kok nggak ada reaksinya sama pihak sekolah, kok didiamin aja gitu loh. Tahu-taunya time penerimaan rapor baru menganga orang tua nih loh, anak saya nyetor tugas loh, buktinya tapi nggak ada gitu loh. Namanya anak kan bisa aja ya mungkin berbohong supaya dia nggak pernah dimarahin sama mamanya di rumah, sudah nak, udah Bu, udah mah, atau gimana kayak gitu kan, ternyata nggak sampai laporan ini ke gurunya. Nah itulah orang tua ini tadi ya, perlu kedekatan dengan guru gitu. Kalau saya memang dekat dengan guru gitu loh, sekecil apapun saya tanya gitu loh, sampai di mana kemampuan anak saya Bu, di mana kekurangannya Bu, tolong Bu kasih motivasi Bu, seperti ini, seperti itu. Kedekatan lah, intinya kedekatan dengan guru, saya bilang. Guru juga kepingin loh mau di ini. Contoh ya, mereka mengirim soal atau materi melalui handphone. Mereka baik, sopan guru. Assalamualaikum, selamat pagi, gini. Mungkin dari 30 wali murid, mungkin hanya separuh yang menjawab salah wali murid. Itu bisa dinilai seperti itu. Nah, di situ baru nanti guru menjawab. Terima kasih ya kepada Ananda yang sudah menjawab, yang sudah mengini materi hari itu. Tapi kan guru tuh perlu tanggapan, perlu reaksi, ya itu tadi kalau kita musuh mungkin menjawab salam seperti itu, yang saya jumpai seperti itu gitu loh. Oh iya, intinya kedekatan aja sama guru. Itu ya, mungkin itu. Baik Ibu, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu, dari Ibu Rianti. Izin Bu mau bertanya, anak saya kan dikasih materi dari gurunya, tapi tidak begitu paham karena tidak semua dijelasin oleh gurunya. Jadi bagaimana ya Bu solusinya? Iko, apa katanya Pin? Ulang Pin, hujan lebat Pin. Nggak dengar. Ulang Pin. Izin Bu mau bertanya, anak saya kan dikasih materi dari gurunya, tapi tidak begitu paham karena tidak semua dijelasin gurunya. Jadi bagaimana ya Bu solusinya? Itu Bu. Dikasih tugas sama gurunya. Tapi tidak begitu paham. Oh iya. Pengalaman saya. Solusi sebagai orang tua. Iya.
Devina, pengalaman Ibu Ya. itu ya, kan guru ngasih materi, dari baca, sudah ditonton materi melalui YouTube. Itu saya suruh dia mencatat. Dari hasil YouTube tadi itu, saya suruh catat, saya pindahkan ke buku untuk dia baca. Di situ guru memberi tugas, ya kan? Kalau matematika, contoh dalam studi matematika, belum tentu yang kita kerjakan itu betul semua. Jadi saya bilang kayak itu, oke, saya buat seperti ini loh caranya gini-gini menurutnya di YouTube. Ya, terus saya setor, kasih ke guru untuk menilai. Di situ langsung saya telepon, Ibu mohon dikoreksi jika salah. Jika salah tolong kasih tahu bagaimana cara jalannya yang betul atau jawabannya yang betul. Alhamdulillah. Karena itu tadi, karena sering komunikasi, mereka memberi jalan, guru tadi memberi jalan. Oh ya, nomor 1, 2, 3 umpama salah, diperbaiki. Ini loh caranya seperti ini. Nah, disitulah kita suruh anak untuk mengulangnya, untuk memperbaiki kesalahan yang salah itu tadi. Kuncinya memang satu, kita harus membaca, kalau matematika selalu mengulang-ulang soal-soal atau materi yang sudah diberi tadi, walaupun hanya melalui YouTube yang sudah diberi untuk materinya seperti itu tadi. Saya minta jawabannya. Apa jawabannya, Bu? Saya bilang, kalau memang salah, takutnya nanti apa ketika ujian, kita nggak tahu jawabannya, itulah yang kita isi kan. Tak luputlah mungkin dari soal ujian itu dari yang apa yang sudah diberikan guru. Mana tahu nanti soal itu keluar, ternyata yang kita jawab itu salah dari hasil yang sudah Ibu guru kasih tadi, ya akhirnya salah. Tetapi kalau kita minta mengoreksi, Ibu izin tolong dikoreksi jika ada yang salah. Saya bilang kayak gitu. Ternyata ya itu tadi, ini loh harus pertama dia memberi, oh ini salah, perbaiki lagi. Ternyata salah, oh ya, baru dia memberi bukan jawaban atau jalannya seperti ini kalau matematika. Itu aja. Baik, Ibu. Ya, terima kasih. Kalau boleh saya tambahkan, kadang di zaman pandemi seperti ini, orang tua tetap harus ikut belajar, andil dalam belajar. Tak boleh kita suruh dia bacalah soal itu dulu, nanti mama anukan. Tidak, kita tetap ngikut dia, diam-diam kita ngikut dia seperti apa gitu kan, apa yang sudah dikerjakan dia itu ikut dia. Matematika dia kerjakan, mau tidak mau kita balik tema matematika tadi. Walaupun itu tidak berlangsung kepada diri saya sendiri, tapi saya lihat tetangga saya begitu. Oh iya benar juga kata si Trik sebelah rumah saya kan gitu. Anak dia kelas 5, yang satu lagi STM, beda-beda itu. Apalagi STM, Mas susah betul lah pelajaranmu katanya. Tapi belajar juga lah. Kita tetap harus membaca. Kita ngikutin perkembangan zaman. Ibu-ibu di zaman pandemi harus bisa jadi bu guru. Paling tidak untuk anaknya sendiri. Dengan tidak marah-marah dulu pertama. Kita tidak boleh marah-marah. Karena kalau sudah marah-marah, yang dipelajari dari buyar, ambiar, anak-anak tidak ngerti. Maunya kan, mama udah kan memang capek. Kita nih borongan, sebabnya semua kita kerjakan sendiri. Cuman coba kita menata emosi. Oh ya mana nak, kita buka dulu. Dia kan juga lelah, capek yang di pertanyaan di depan tadi bilang anak saya itu sampai nggak sempat tidur siang. Atau waktunya terpakai hanya untuk mengerjakan tugas. Itu kan berarti dia sudah lelah. Jadi kita, yang pertama tadi dengan kasih sayanglah memberikan memberikan pelajaran kepada dia. Jangan marah dulu. Penting jangan marah dulu, oke? Terima kasih. Dengan sabar. Sabar. Ibu jadi ibu sabar, karena ibu monster. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa, Ibu. Baik, kita memasuki sesi selanjutnya. Saya mohon Ibu, Bapak, dan teman-teman untuk menyaksikan video motivasi berikut ini. Kak Hanin, boleh dipersilakan, Mbak, untuk video motivasi. Nih, untuk ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman, monggo untuk disaksikan videonya. Terima kasih. Antara COVID dan cita-cita anakku menjadi ibu adalah anugerah bagiku. Ku berikan segalanya. Apalagi aku dengar kelak si kecil ingin jadi dokter. Duh Tuhan, dalam hati selalu kuaminkan doa agar ia mencapai cita-citanya. Semua kulakukan untuk masa depannya. Menggosok baju seragamnya, merautkan pensilnya,
dan mengantarkannya sampai pintu gerbang sekolah. Kupercayakan sebagian besar proses belajarnya pada guru di sekolah. Namun saat ini, situasi menuntutku menjadi guru di rumah. Aku tak bisa lagi menyerahkan sebagian besar proses belajar pada guru. Kuakui aku sempat khawatir. Bagaimana ini? Masa depan anakku tanggung jawabku sendiri. Aku ingin mendidiknya minimal seperti guru di sekolah. Setelah mendengar pesan seseorang, aku jadi semangat dan mau belajar menjadi ibu sekaligus guru di rumah. Mau mendengarkan cuplikannya. Dari Mendikbud. Kita sedang melalui krisis COVID-19. Krisis yang memakan begitu banyak nyawa. Tapi dari krisis ini, kita dapat banyak sekali hikmah dan pembelajaran. Menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran bisa terjadi dimanapun. Orang tua untuk pertama kalinya menyadari betapa sulitnya tugas guru, betapa sulitnya tantangan untuk bisa mengajar anak secara efektif, dan menimbulkan empati kepada para guru-guru yang tadinya mungkin belum ada. Guru, siswa, dan orang tua juga sekarang menyadari bahwa pendidikan itu bukan hanya suatu hal yang bisa dilakukan di sekolah. Tapi pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari tiga pihak ini. Dan tanpa ada kolaborasi itu, pendidikan yang efektif tidak mungkin bisa terjadi. Belajar memang tidak selalu mudah. Tapi ini saatnya kita berinovasi. Ini saatnya kita bereksperimentasi. Inilah saatnya kita mendengarkan hati nurani kita dan belajar dari COVID-19. Ibu dan Ayah, semoga kelak aku bisa membalas semua jasamu. Ibu dan Ayah, jika aku memiliki nilai yang kurang, tolong jangan marahiku. Ajarilah aku dan bantulah aku untuk terus menemukan potensi dalam diriku. Aku ingin selalu membuatmu bangga dengan caraku sendiri. Aku sangat menyayangimu, Ibu dan Ayah. Bimbinglah aku dengan penuh kesabaran. Aku akan selalu berterima kasih kepada Tuhan karena telah bertemu kalian sebagai kedua orang tuaku. Terima kasih Ibu dan Ayah, tanpamu kami bukan siapa-siapa. Baik, untuk Ibu dan Bapak, kalian sungguh luar biasa. Saya tahu bahwa masa pandemi ini tidaklah mudah untuk dihadapi, tapi saya sangat yakin sekali bahwa Ibu, Bapak, dan teman-teman semua bisa melewati ini semua dengan sangat baik. Baik, mungkin cukup sekian untuk acara pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Andriani, Ibu Salama, dan Ibu Asmiwati karena telah bersedia untuk menjadi narasumber acara hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu RW 02, Bapak dan Ibu warga RW 02, Kelurahan Batu Sembilan, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan teman-teman semua yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga informasi yang didapatkan pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan serta kekurangan berlangsungnya acara. Sebelum berakhirnya acara, saya mohon Bapak dan Ibu untuk menyalakan kameranya karena untuk sesi dokumentasi kegiatan kami. Terima kasih. Oke, iya. Bisa dipandu Mbak Hanin? Baik. Ada lagi? Saya pandu ya. Foto yang pertama. 1, 2, 3. Yang kedua, bisa bergaya bebas ya, Ibu Bapak. 1, 2, 3. Oh, bentar lagi Mbak Anin. Mbak Anin, ada yang baru open cam, bisa diulang nggak apa-apa? Oh iya. Sekali aja. Saya pandu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Mbak Anin, terima kasih Bapak dan Ibu. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Terima kasih dan semoga Ibu Bapak dan teman-teman sehat selalu ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ibu.